يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Nampak 14, 15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Hai orang-orang yang beriman, di antara anak dan istrimu ada yang menjadi musuh, tapi banyak yang tidak. Alhamdulillah di sini juga enggak, justru menjadi teman setia, bukan menjadi musuh. Seperti apa istri yang menjadi musuh suaminya? Ketika suaminya mau berbuat kebaikan, dia menghalangi. Ketika dia mau memberi sedekah pada orang tuanya, dia menyunat. Ketika dia mau ngasih 5 juta, saya yang ngasih, dikasihnya cuma 4 juta. Untung 1 juta. Suami orang tua, istri bisnis itu coba. Masya Allah. Ada yang kayak gitu? Di sini nggak ada, kecuali yang udah pulang lain lagi. Insya Allah. Insya Allah di sini baik-baik Allah. Jadi istri dan anak ada yang menjadi musuh, tapi banyak yang tidak. Contohnya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh Kan'an, kemudian istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh itu menjadi musuh karena tidak taat aturan Allah dan tidak taat dengan suaminya. Biarpun itu adalah seorang nabi, gitu. Maka ketika kita itu seorang istri dan anak ada yang menjadi musuh, maka Allah perintahkan kepada para suami, fahdharuhum, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan banyaklah kamu mengobrol maaf dan bersikap santun dan mohonkan ampun mereka. Itu. Kemudian innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anakmu dan hartamu adalah cobaan. Fitnah itu artinya cobaan. Kalau kita punya anak berarti diuji oleh Allah. Kalau kita diuji, apa sambutan dalam kata-kata kita? Bacaannya apa kalau kita mendapat cobaan? Kalau kita dapat cobaan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi disebutkan kita dapat cobaan harta dan anak. Kalau dapat harta, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Kalau kita dapat cobaan, kita bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat harta, karena harta tadi disebut cobaan, maksudnya kalau bilang innalillahi, alhamdulillah. Kalau kita dapat harta, innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita dapat anak, cucu baru lahir mendapat cobaan.
cobaan. Kalau kita dapat cobaan, mengatakan Wah, itu orang bingung loh. anak itu coba. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu adalah coba. Kalau kita dapat harta berarti kita dicoba. Amanah harta, amanah jabatan, amanah anak. Kalau kita dapat anak berarti dapat coba. Kalau cucunya lahir berarti kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tuh, kan? Loh kan kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nanti yang dengar misalnya bisa pikir atau apa, ibu ini loh, yang cucu kepala innalillahi jadi gituin. Itu disebut salah kaprah, benar gak lumrah. Salah kaprah, benar gak lumrah. Artinya kalau kita benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cucu saya lahir. Wah, itu bisa-bisa juga itu bisa-bisa Namanya nenek, ya biasanya begitu ya. dan nanti dibilangin ini nenek itu udah gak waras. Iya bener loh. Bu Emma, berarti anak itu kan cobaan kan? Iya. Tapi kalau kita dapat cobaan jadinya, nah ya itu. Jadi kalau artinya nggak lazim aja. Padahal kalau kita dapat semua amanah, anak, harta ataupun jabatan, ketika Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, sambutan pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya menjadi seorang khalifah. Kira-kira kalau Jokowi dilantik nanti innalillahi apa alhamdulillah? Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang tahu artinya? Sungguh aku milik Allah, kepadanya lah kita kembali. Jadi kalau kita mendengar sesuatu apapun, itu merupakan ujian atau amanah, itu katakan sungguh kita itu adalah milik Allah, kepadanya lah kita kembali. Tapi kalau ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti kita itu selalu menyambutnya siapa yang Bener itu bener. Tapi kesandung juga ngomong gitu. Kesandung jatuh cantam. itu si anak lahir kemarin, anaknya lahir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Membanggakan. Ya. Harta itu kan milik Allah, jabatan amanah Allah, maka itu kembalikan kepada Allah. Sungguh kita ini adalah milik Allah, kembalikan kepada Allah. Tapi gak lazim. Oh, iyalah saya kalah. Bu, kalau kita punya mobil punya siapa? Punya kita. Harta titipan dari siapa? Kalau mobilnya hilang kita bilang apa? Kucu kuning. Kalau sudah dia hilang harta kita yang ada dalam genggaman kita, hilang, lenyap, bangkrut dan sebagainya, katakan simple, sungguh kepemilikan kita, sungguh ini semua milik Allah, kembali kepadanya. Itu hanya kepadanya lah kita kembali. Itu selesai, gak urusan.
itu dicolong maling, kena longsor, tenggelam ke laut, gempa bumi dan segala macam kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Sungguh kita ini semua harta kita milik Allah, kepadanya lah kita kembali. Kalau ada yang meninggal semuanya selesai, hanya milik Allah kita kembali. Suami kita meninggal yang kita cintai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu milik Allah, berarti telah berpisah dengan kita semuanya. Suami kalau sudah berpisah itu berarti bukan milik dia, jangan sombong dimiliki terus. Istri juga kalau sudah berpisah juga sama. Jangan kemudian udah berpisah sama suaminya ditinggal mati, masih mau nyari-nyari terus ini orang kita ini. Nyari suaminya Kan sepi. kalau udah meninggal dunia, udah namanya udah cerai, udah di hadapan Allah, udah diambil sama yang punya. Gak usah kita nyari-nyari lagi, gak usah. Malah mau nanti dikuburkan barengnya, nanti ditumpuknya, nanti ya udah mahal-mahal di sini itu mesti harus dibarengin, begitu kan? Jadi artinya nggak usah nyari-nyari lagi, selesai itu udah kembali kepada yang punya. Ibu tinggal nyari lagi, selesai. Baru bilang cari lagi babak kedua. Ada yang bilang begini, Bu, kenapa nggak mau nerima lamaran lagi? Iya, saya biar ketemu lagi. Kan udah selesai, udah cerai, udah diambil pada Allah. Nanti nggak ketemu. Katanya istri yang soleh yang akan mendampingi suaminya. Saya baca di Republika, orang yang ditinggal mati suaminya, istrinya itu nanti akan menjadi istri dari suaminya yang meninggal. Sering dengar saya itu. Gimana Ustaz? Itu sering dengar. Makanya saya pikir istri saya mau jadi bidadari saya di surga. Ternyata bukan. Karena istri saya itu atau istri-istri itu nanti akan dikelilingi apa itu? Nah, mau nggak mau itu? Ibu nggak mau itu? Tuh kan maunya. Coba kalau ibu pun mendapatkan bidadara, sempet gak nyari suaminya yang dulu? Lihat dulu ayatnya di dalam surat Al-Waqiah ayat 15, 16, 17. Surat Yasin ada juga. Tapi Al-Waqiah dulu untuk wanita seperti apa nanti di sana. Al-Waqiah 56. Ayatnya 15, 16, 17. Silakan. Yuk. Berarti kalau udah meninggal nanti ketemu lagi rujuk dong ya. Menikah lagi dia. Cerai itu ada macam-macam. Cerai dengan kata-kata, cerai dengan ditinggal pergi kayak Bak Toib kagak pulang-pulang. Cerai dengan kata-kata iddahnya 3 bulan, 10 hari atau 3 kali suci. Kalau cerai Bak Toib itu 4 tahun. 4 tahun, 4 bulan, 10 hari. Kalau ada orang pergi nggak pulang-pulang, nggak ngasih nafkah, nggak ngasih kabar, otomatis 4 tahun itu udah cerai otomatis. Kalau ibu kemudian menerima lamaran yang lain, kalau tiba-tiba dia datang milih di antara dua, yang baru atau yang lama, kira-kira yang mana Bu? Ibu pilih yang baru, yang lama bawa duit segepok, pilih yang mana kira-kira? Cerai yang ketiga, ya ini adalah cerai ditinggal mati.
idahnya 4 bulan 10 hari, masa idah, masa nikah. Jadi cerai itu macam-macam, ada cerai dengan kata-kata, cerai dengan sindiran, ada cerai dengan SMS sah, ada cerai kemudian ditinggal pergi ke berbulan-bulan. Ya SMS itu SMS beneran, ya SMS saya pokoknya sudah cerai karena itu sudah sah. Hati-hati itu bukan saya. Tidak harus ketemu. Itu dengan bahasa lisan, dengan surat, dengan SMS, bisa juga apalagi dengan telepon. Secara agama sah. Nah, kalau secara negara harus ke pengadilan. Makanya nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Ya? Apa itu? Itu tadi Bapak ngomong, nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Al-Waqi'ah 15, 16, 17. Ya. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Itu anak muda perempuan apa laki-laki? Anak muda laki ya? Yang mengelilingi siapa? Yang dikelilingi siapa itu? Wanita-wanita yang soleh yang ada dalam surga dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda, yang tidak pening, tidak impoten, tidak darah tinggi, tidak asam urat. Seterusnya. Dengan membawa gelas terek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Tuh, ibu-ibu nanti kalau di surga dikelilingi anak-anak muda, itu sudah dilayani dengan dimanjakan oleh anak muda itu. Kalau bapak-bapaknya bagaimana orang laki-laki? Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35, 36, 37. 35, 36, 37. Ya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dengan sebaya umurnya untuk golongan kanan dan sebagian gol besar dari orang-orang yang terdahulu. Iya. Jadi artinya Allah menjadikan bidadari langsung tidak dengan dikandung, dan itu untuk kaum laki-laki bidadari itu, ya. Oleh karena nanti itu anak ibu dan bapak semua sudah berbalik, karena nanti kalau udah di surga atau sudah hari kiamat tiba, kita pertalian nasab atau pertalian keluarga sudah berubah, sudah nggak ada lagi. Coba lihat dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 101. Surah ke-23 101.